Al-Wafi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berada di atas sunnahnya, sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ikhwani sahabat Al-Wafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah datang kepada kita. Ia telah berada di tengah-tengah kehidupan kita, dan umat Islam menyambutnya dengan gembira karena mereka tahu bahwasannya tamu ini membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasannya tamu ini membawa ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini amal-amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibukakan dengan selebar-lebarnya dan pintu-pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah datang kepada kita. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Maka apa yang telah kita persiapkan? Mayoritas dari kita sudah sering ketemu dengan bulan Ramadan. Namun tahukah kita, justru dengan seringnya kita bertemu dengan bulan Ramadan dapat menjadi bumerang bagi kita. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita, yang kaidah ini sangat luar biasa bagi kita, yaitu seringnya berinteraksi dapat membunuh sensitivitas. Karena seringnya berinteraksi, ketika kita sering berinteraksi dengan sesuatu, maka kita sudah merasa biasa-biasa saja dengan sesuatu tersebut. Dan bagi kita yang sudah pernah melakukan ibadah umrah ke Masjidil Haram, pastinya kita melihat banyak orang yang menangis terharu ketika mereka baru pertama kali melihat Ka'bah, ketika mereka baru pertama kali melihat rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka ketika hari pertama tidak mau pulang ke hotel, mereka mau iktikaf, mau beribadah, mau sholat sunnah dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya di depan rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika datang hari kedua, mereka sudah diajak pulang untuk ke hotel. Ketika hari ketiga, hari keempat, sudah mulai berimbang antara hotel dan masjid. Dan ketika di hari ketujuh, mereka sudah lebih sering di hotel. Mengapa bisa begitu? Kenapa bisa beda antara hari pertama dan hari ketujuh? Karena mereka sudah biasa, mereka sudah sering ketemu, mereka sudah sering melihat rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah sering berada di Masjidil Haram.
seringnya berinteraksi dapat membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan, karena sudah sering kita ketemu dengan Ramadan, maka kita hanya menganggapnya seperti fenomena tahunan saja. Dan yang lebih bahaya lagi, ketika umat Islam melihat Ramadan hanya dari satu sisi saja, yaitu bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Tapi tahukah kita, jika Ramadan tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa menjadi mimpi buruk bagi kita ketika hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Raghima anfu rajulin," celakalah seseorang. Bayangkan, manusia sebaik Nabi kita, semulia akhlak beliau, sampai mengatakan celaka seseorang. Bahkan ketika beliau dizalimi saja, doa beliau, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku, bisa jadi mereka tidak tahu. Dan coba kita bandingkan dengan hadis tersebut, celakalah seseorang. Hal ini pasti akan menimbulkan tanda tanya yang besar di benak kita. Apa yang seseorang ini lakukan hingga Nabi SAW mengatakan kepadanya bahwa dia akan celaka? Mari kita simak lanjutan hadis tersebut, yaitu seseorang yang memasuki Ramadan dan dia menjalani hidup-hidupnya, menjalani hari-harinya di bulan Ramadan, sampai Ramadan berpisah dengannya, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi SAW. Ramadan, bulan di mana pintu-pintu surga dibukakan dengan selebar-lebarnya sebagai simbol bahwasannya sarana dan akses untuk beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia enggak sholat, lalu dia enggak puasa, lalu dia enggak sedekah, dia enggak infak. Kemudian Ramadan, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia masih bermaksiat, namun dia masih minum khamar, dia masih sibuk dengan HP-nya. Itu kelewatan. Celaka dia, kata Nabi SAW. Saudaraku, sahabat Al-Waf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak manfaatkan tamu ini, yaitu Ramadan, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir kepada kita. Tamu itu akan mengetuk pintu setiap kehidupan kita. Maka apa yang telah kita persiapkan? Oleh karena itu, marilah kita jalani hari-hari di bulan Ramadan dengan dua sikap, yaitu berharap kepada Allah dan khawatir jangan-jangan karena kelalaian kita, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini menjadi bumerang bagi kita. Allahumma ballighna Ramadan al-qadim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu ma tasma'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.